Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengungkapkan bahwa inisiatif Board of Peace atau BOP yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mendukung penanganan kemanusiaan di Gaza kini tidak lagi menjadi prioritas akibat meningkatnya tensi konflik antara Amerika dan Iran. Pernyataan itu disampaikan Syafri dalam rapat kerja bersama Komisi 1 DPR RI di Jakarta pada Selasa 19 Mei. Menurut Syafri, eskalasi geopolitik di Timur Tengah membuat fokus internasional bergeser dari agenda perdamaian dan kemanusiaan di Gaza kini menuju ke potensi konflik yang lebih luas di kawasan Timur Tengah. Selain itu, Syafri juga menjelaskan Board of Peace merupakan salah satu inisiatif yang dibentuk pemerintah Trump untuk mendukung upaya kemanusiaan dan stabilitas di wilayah Gaza, Palestina. Dalam konteks itu, Indonesia dinilai memiliki posisi penting karena konsistensinya menyuarakan isu kemanusiaan Palestina di berbagai forum internasional. Menurut Syafri, Presiden Prabowo Subianto bahkan memperoleh apresiasi secara langsung dari Trump karena sikap aktif Indonesia dalam memberikan perhatian terhadap kondisi warga sipil di Gaza yang terus berdampak pada konflik yang berkepanjangan. Meskipun agenda Board of Peace dan International Stabilization Force atau ISF saat ini disebut tertunda, pemerintah Indonesia disebut tetap melakukan berbagai persiapan internal. Syafri pun mengatakan TNI masih menyiapkan brigade komposif sebagai bagian dari langkah antisipatif apabila implementasi misi internasional tersebut kembali dijalankan. Dan menurutnya kesiapan pasukan tetap dipertahankan sambil menunggu perkembangan situasi politik dan keamanan global, termasuk juga arah kebijakan dari negara-negara yang terlibat dalam pembentukan misi tersebut. Terakhir, izinkan saya menjelaskan mengenai hubungan dengan Amerika Serikat. Bapak-bapak dan ibu, saya abaikan hoax. Saya tidak mau kasih komentar. Tapi saya mau cerita kenyataan. Di tahun 2025, berarti 1 tahun lalu, ada kegiatan ASEAN Defense Ministers Meeting Plus yang menghadirkan negara-negara global. Salah satunya adalah Amerika Serikat. Jadi saya hadir. Saya tidak kenal Menteri Perang Amerika Serikat. Kenapa? Karena ya memang dia terlalu global, kita regional. Tetapi pada waktu itu dia minta pertemuan bilateral dan 4 mata dengan saya. Ini saya baru cerita sekarang kepada bapak-bapak dan ibu-ibu karena ada relevansinya. Jadi pada saat ketemu saya bilateral, dia bilang, Menteri Pertahanan Indonesia, kami dukung pembangunan kekuatan pertahanan di Indonesia. Karena kami tahu bahwa itu tadi tempat defensif aktif terus keluar. Dia pelajari strategi defensif aktif. Dia pelajari itu. Anda tidak ofensif. Anda hanya jaga. Anda punya halaman dan rakyat. Dan Anda siap kalau diserang, siap untuk mempertahankan diri. Saya dukung. Itu yang disampaikan tersirat pada waktu itu ke saya. Kemudian dia menyampaikan lagi. Dia bilang begini, ini 4 mata. Pak Menhan, boleh nggak? Ini saya anggap etis. Boleh nggak Amerika itu melintas wilayah Indonesia? Tahun 2025, boleh nggak melintas wilayah Indonesia apabila kami ingin melintas untuk keperluan-keperluan tertentu yang mendesak. Akan tetapi, kami akan ikuti peraturan yang Anda keluarkan. Itu diucapkan saya secara lisan kepada saya. Tadi saya jawab, Menteri, walaupun ada harapan, tapi saya akan lapor kepada Presiden saya. Karena dia adalah Panglima tertinggi dari Tentara Nasional Indonesia. Wah, baik. Terus dia bilang lagi, Pak Menhan,
bisa nggak saya mengundang Menteri Pertahanan Indonesia ke Amerika Serikat tahun 2026? Dia bilang terus secara langsung. Saya kaget juga. Gitu. Terus saya bilang, terima kasih Pak Menteri mengundang saya. Tapi saya mungkin tidak bisa pergi ke Amerika Serikat. Oh, kenapa? Anda Menteri Pertahanan. Saya ini korban dari ban Amerika Serikat ke Amerika Serikat karena saya adalah prajurit pasukan khusus yang pernah bertugas di Timur Timur. Jadi seluruh prajurit Special Forces yang pernah bertugas ke Timur Timur itu di-ban. Dan sekarang sudah 27 tahun kami di-ban. Saya pernah waktu mendampingi kabinet Pak SBY diurus, tahu-tahu di-ban, tidak boleh. Atas nama pemerintah Amerika Serikat. Dia jawab, tidak ada lagi ban-banan. Semua Special Forces akan kita berikan kesempatan yang sama dengan yang lain. Itu baru tersirat dia cerita sama saya tahun 2025. Terus dia bilang lagi, Pak Menhan, boleh nggak minta tolong? Kami ini pernah ikut perang dunia kedua. Kami banyak korban di Morotai. Kami punya vital interest itu adalah sumber daya manusia. Ini yang dicari oleh rakyat. Boleh nggak kami datang mengambil jenazah? Kita pernah tahu. Tapi dia punya. Digitalnya dia punya. Saya bilang, saya nggak tahu tempatnya. Kami punya. Tapi pertanyaannya, bisa nggak? Oh, saya bilang, jangankan bisa. Dibantu pun bisa. Itu yang saya jawab. Jangan lupa subscribe ya.